Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin sekalian, wabil khusus kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andas Kiai Haji Ahmad Faruqi MPD selaku Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kota Pontianak. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya agak cepat ya karena ada pesanan hayya bisur'ah. Suruh cepat-cepat. Ini agak cepat saya. Yang kami muliakan kepada sahabat Ad-Din Jauharuddin selaku Ketua Umum GP Ansor atau yang mewakili, yang diwakili oleh Kakanda Gus Abdul Hakim MPD. Doakan beliau sekarang lagi program doktoral. Mudah-mudahan segera diselesaikan, mudah-mudahan berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada Bapak atau sahabat Ahmad Helmi Hasan selaku Ketua Ansor Kota Pontianak dan Bapak Rajwini Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Barat. Wabil khusus kepada Bapak Komandan, mudah-mudahan senantiasa bisa bersinergi dengan sahabat-sahabat Ansor semua di dalam menegakkan keadilan lillahi kalimatillah, amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mau saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini karena sudah banyak yang disampaikan. Tadi sambutan dari beliau Kiai Syahidullah sudah cukup menggelegar, cukup membuat kita semangat. Yang intinya para kawan-kawan, para sahabat-sahabat sekalipun berada dalam pengurusan NU, berada di Ansor, tetap selalu tawadhu, tetap selalu rendah hati dan rendah diri. Begitu pesan beliau agar supaya dicintai Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pesan dari Bapak Dr. Andas Kiai Haji Faruqi bahwa berjuang di Nahdlatul Ulama ini barokahnya besar. Kalau saya mau cerita tentang barokah, saya ini tidak punya apa-apa ada di pesantren ini. Bahkan bapak saya meninggal dunia, saya ditinggalkan oleh bapak saya dengan santri 5. Ini bangunan semua ini yang kalian tempati pada hari ini, para hadirin. Nanti yang kalian pakai semuanya dan fasilitas yang ada. Ini baru 6 tahun. Itu pun semenjak saya terlibat dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Dan mungkin kalian banyak kenal dengan saya melalui media-media, dan saya sering keluar kota, ada di beberapa pedalaman desa yang saya sama sekali tidak kenal, tapi mereka semua kenal dengan saya. Barokahnya Nahdlatul Ulama. Ya berkah media maksudnya ya, karena disuting kan begitu. Para kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah, ini mau terus apa tidak ini, atau saya langsung doa saja ya? Gimana ini terserah kawan-kawan nih. Kalau memang niatnya dari awal mau PKD, pelatihan kepemimpinan dasar angkatan 1 ini, berkhidmat tanpa batas, baru berapa menit sudah lemah ngantuk. Berarti sia-sia ini buat judul ini. Bisa dihapus ini judul ini. Berkhidmat tanpa batas, berdiri menjaga NKRI. Diceramahi 2 jam ngantuk ya. Berarti tak sesuai dengan judul. Kira-kira terus enggak nih? Berarti sesuai dengan judul. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Sedikit yang ingin saya sampaikan para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita perlu ingat berjuang di Ansor ini bukan berjuang independen. Yang perlu diingat kita tentang proses kehidupan kita yang mulai kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak awal. Allah menciptakan kita dari nutfah. Nutfah itu artinya apa? Sperma yang tidak bisa diajak rembuk. Bisa rembukan dengan sperma? Tidak bisa. Yuk sperma kita ngadakan PKD, bisa? Tidak bisa. Yang kemudian setelah sperma 40 hari Allah menjadikan sperma tadi segumpal darah. Begitu juga tidak bisa diajak rembuk, tidak bisa diajak untuk bersahabat, tidak bisa diajak untuk berjuang. Kemudian setelah menjadikan sperma, Allah menjadikan segumpal daging. Setelah segumpal daging ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan janin. Setelah janin itu lahir, Allah menyebut anak yang lahir ini sebagai sobi, anak kecil. Yang anak kecil ini kriteria usianya mungkin sampai 4 tahunan atau sampai 5 tahun, di bawah usia
baligh. Maka ketika dia sudah baligh disebut dengan akil baligh. Ini pun tidak bisa diajak kompromi, artinya masih suka main-main, tidak bisa diajak untuk memikirkan kemaslahatan, untuk memikirkan kebaikan dan perjuangan. Kemudian semakin meningkat kepada amrod. Mungkin para pesantren kenal dengan nama-nama amrod, ya kan? Ya, saya skip saja. Kalau kata pesantren ada bahasa ujungnya itu dele begitu maksudnya. Ini yang mondok insya Allah tahu. Apa itu dele? Silahkan didefinisikan sama LTN nanti ya. Tanya ke beliau paling paham. Itu amrod. Orang tidak punya tulang, gitu amrod namanya itu. Akhirnya setelah amrod ini sudah dewasa, baru masuk kategori syabun. Syab, seorang pemuda. Nah, disinilah yang menjadikan seseorang menjadi pemuda ini bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik, bisa diajak untuk berdiskusi dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Faruqi, syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini bakal kelak akan menggantikan kita-kita yang ada di MWC Nahdlatul Ulama, menggantikan beliau Kiai Haji Faruqi. Kalau beliau 2 tahun kemarin mengurus rapid test, setidaknya kalau ada COVID lagi kalian yang ngurus, masa beliau lagi? Jadi kan ada gantinya, dan ini yang dimaksud, yang diinginkan dengan kata-kata syabun. Nah, sehingga kita perlu tahu bahwa yang mendirikan organisasi Ansor ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kurang lebih jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri loh. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, ini ada sebuah pergerakan kepemudaan yang digagas oleh seorang pemuda yang sangat tangguh, yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau ketika mondok di Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan, di Syekhona Khalil Bangkalan, ini memang sudah ada isyarah. Apa isyarah Syekhona Khalil? Syekhona Khalil mengumpulkan kepada seluruh murid-muridnya, dipanggil, anakku seluruhnya ke sini. Bahasa Maduranya cong, denah cong kapi cong. Tolong penjagaan keamanan di pesantren ini diperketat, karena sebentar lagi akan ada seekor macan yang akan masuk ke pesantren ini. Semua dijaga. Pintu gerbang dijaga, dalam kiai, rumah kiai, semuanya dijaga. Dijaga dari apa? Dijaga dari macan yang mau masuk ke pesantren ini. Karena kebetulan di Bangkalan itu bersebelahan dengan hutan yang sangat besar, yang masih dihuni dengan macan. Hingga akhirnya benar, Kiai Wahab Hasbullah muda datang, mendaftarkan diri ingin mengaji, menimba ilmu kepada Hadratus Syekh Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian ketika mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh Syekhona Khalil sembari berteriak, ada macan, ada macan, ada macan. Seluruh santri berkumpul membawa apa yang mereka miliki. Sotel dibawa, itu kan, sendok dibawa untuk nangkap macan. Ternyata yang dilihat adalah seorang pemuda yang saat itu masih kurus, akan tetapi dengan jiwa raganya yang pemberani, sehingga seorang pemuda ini Syekhona Khalil menjulukinya sebagai macan. Dan yang mendirikan Ansor ini adalah seorang macan. Berarti kalian setidak-tidaknya adalah macan-macan kelak yang akan muncul menggantikan Kiai Wahab Hasbullah. Maka kalian jangan pernah jadi kucing. Jangan seperti saya, di atas mimbar macan, balik ke rumah meong, assalamualaikum kan gitu. Itu untuk MWC saja, bukan untuk Ansor. Ansor tidak boleh seperti itu karena berjiwa pemuda. Menurut sejarah yang saya baca, ini sedikit ya, saya tidak panjang lebar. Adapun misalnya 1 jam, mohon maaf. Jadi usia Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah saat berusia 26 tahun. Saat berusia 26 tahun. Beliau pada abad atau pada tahun 1914. Beliau setelah menimba ilmu, mendapatkan ilmu yang banyak, beliau mendirikan sebuah discussion group. Kalau sekarang WA group itulah ya, WAG, mendiskusikan sebuah permasalahan tentang kepemudaan yang memikirkan tentang kemaslahatan negara, jauh dari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi mereka sudah berpikir, kira-kira pemuda sekarang apa yang dipikirkan? Judi slot, sebagaimana yang disampaikan tadi, atau memikirkan janda dan perawan. Berarti tidak mencerminkan pendirian Ansor. Beliau mendirikan sebuah grup yang bernama Taswirul Afkar. Taswir itu artinya sawwara yusawwiru taswiron.
apa namanya ya Gus ya? Tasawur itu menggambarkan sebuah pemikiran. Jadi semua pemikiran ditulis di sebuah media, kemudian dipraktekkan oleh seluruh para pemuda. Pada tahun 1916, beliau dari Taswirul Afkar yang hanya sifatnya grup diskusi kecil-kecilan. Katakanlah kalau saat ini grup diskusi berada di warung kopi, di kafe-kafe. Dan grup ini menjadi besar, kemudian menjadi sebuah wadah pergerakan pemuda saat itu, yang dinamakan Nahdlatul Wathon. Bukan yang didirikan oleh Kiai Zainuddin itu di NTB, bukan. TGB itu, TGB, mbahnya TGB, Zainuddin Majdi itu. Bukan itu, tapi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah. Beliau mendirikan sebuah organisasi kepemudaan dulu tahun 1916. NU sudah lahir? Belum. Namanya Nahdlatul Wathon. Kebangkitan pemuda untuk menegakkan bangsa dan negara. Ini ada dua pemuda yang baru datang dari Timur Tengah yang bernama Kiai Haji Mas Mansur. Makamnya ada di Surabaya, di dekat dengan makamnya pendiri atau Tanfidiyah pertama Nahdlatul Ulama. Kiai siapa namanya? Gipo itu. Hasan Gipo. Yang kebetulan karena berbeda pemikiran, sementara Kiai Hasbullah ini pemikirannya adalah pemikiran agamis, pemikiran naturalis, pesantren, kaum sarungan, bersongkok, sehingga bertolak belakang dengan Kiai Mas Mansur yang baru datang dan baru pulang bergabung dengan Kiai Hasbullah. Beliau membawakan ide-ide modern sehingga berpisah dan berpecah. Ketika berpisah dan berpecah pada tahun 1924 hampir didirikannya Nahdlatul Ulama. 1924 organisasi yang dibuat oleh Kiai Wahab Hasbullah ini namanya berubah, bukan Nahdlatul Wathon lagi, karena Kiai Mas Mansur ini sudah masuk ke Muhammadiyah. Sementara Kiai Wahab Hasbullah terus melanjutkan pergerakan kepemudaan dipimpin langsung oleh beliau dengan lagu-lagunya tadi itu, ya lal wathon, ya lal wathon, ya lal wathon, itu yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, kemudian beliau memberi nama pergerakan Nahdlatul Wathon dengan pergerakan Syubbanul Wathon. Apa artinya Syubbanul Wathon? Syubban ini artinya para pemuda yang mencintai tanah air. Kalau betul-betul berada di organisasi Ansor, mencintai tanah air kita, Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh beberapa tokoh agama dari kalangan pesantren yang kita cintai ini, yang wajib bagi kita setidak-tidaknya tadi ada 3 perkara yang saya diskusikan dengan Kiai Holi Hamidin. Yang pertama adalah merebut, dulu telah merebut kemerdekaan, direbut, tinggal saat ini bagaimana melestarikan. Jangan cuma merebut hati para perawan itu saja yang direbut, bagaimana cara merebut, itu skip dulu, kita pikirkan yang lebih manfaat. Merebut, telah merebut, kemudian kita perjuangkan dan kita pertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada misalnya judi online, ada misalnya narkoba, bagaimana caranya itu semua bisa terhenti. Barulah kemudian terdengar oleh Syekh Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, karena memang ada pergerakan pemuda yang kemudian Kiai Wahab Hasbullah ditarik oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk included di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, sehingga Syubbanul Wathon berubah menjadi Ansoru Nahdlatul Ulama. Ansor itu artinya penolong bagi Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian pada muktamar yang berapa ya? Ke-9 insyaallah kalau tidak keliru. Yang ke-9 di Banyuwangi pada tahun 1934, organisasi Syubbanul Wathon ini diresmikan dan berbadan hukum di bawah naungan Nahdlatul Ulama bernama Gerakan Pemuda Ansor, yang hingga saat ini terus berkembang dengan pesat dan berkembang dengan sangat baik. Nah, maka yang perlu diperingatkan untuk para hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di perjuangan Ansor ini betul-betul menjadi Ansor sebagaimana tafaulan namanya. Karena Ansor ini tafaul kepada 2 nabi. Setidaknya kalian semua ini mengikuti jejak langkah para nabi. Ada 2 nabi yang kita ikuti dengan nama Ansor ini. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Kenapa kok bisa muncul nama Ansor di Al-Quran? Telah ada ketika orang-orang semua membelakangi atau tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa berkata bagaimana? Man ansori ilallah. Sekarang siapa yang mau nolong saya? Ternyata masih ada orang yang mencintai para nabi. Mereka semua para pemuda berada tegak di hadapan Nabi Isa. Beliau berkata, mereka semua berkata, ya Isa, nahnu ansorullah. Berdiri tegak sebagaimana di tema saat ini, berdiri menjaga NKRI. Saya yang mau berjuang, begitu. Jadi bukan mengandalkan orang tua. Man qala laisal fata man qala hadza abi walakinnal fata man qala hadza ana. Bukan seorang pemuda, bukan Ansor kalau ternyata masih mengandalkan orang lain. Ansor adalah yang mengandalkan diri sendiri, sebagaimana Ansor yang menolong Nabi Isa. Nahnu ansorullah, saya yang akan menolong engkau untuk menegakkan agama Allah. Kemudian yang kedua adalah Ansor yang menolong Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Madinah yang menolong orang-orang Mekah yang hijrah ke kota Madinah, semuanya disebut dengan Ansor. Maka dengan nama ini mudah-mudahan Ansor yang ada di Nabi Musa, Nabi Isa, dan Ansor yang ada di Nabi Muhammad SAW, semua barokahnya mengalir kepada kalian semua, kepada kita semua, dan yang semua apa dilakukan yang telah dilaksanakan oleh Kiai Wahab Hasbullah, barokahnya sampai kepada kalian semua sehingga kalian betul-betul menjadi kebanggaan Nahdlatul Ulama. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna qad istawda'tuka ma 'allamtana farduhu ilayna ila hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana syaqiyan dhallan aw matrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'it taubati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il hadirin fi hadzal majlis qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi barakati wa bi karamati Syabdul Qadir Jailani bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah.